Hmm? Wa imma atau isinya Al-Quran amrun wa nahyun. Isinya adalah perintah-perintahkah dari Allah atau larangan-larangankah dari Allah. Wa ilzam bi ta'atihi wa amrihi wa nahyi. Atau penegasan kepada manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Maka hakikatnya itu hukuk atau tauhid wa mukammilatuh. Itu juga nggak lepas dari pembahasan tauhid. Karena hakikatnya itu adalah hak-hak dan penyempurna tauhid. Maknanya apa? Kalaupun di dalam ayat-ayat Al-Quran, ada ayat-ayat yang nggak berbicara tentang tauhid. Misalnya berbicara tentang riba. Oke? Okay? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Terus misalnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Okay? Dan tinggalkanlah riba kalaupun hanya sedikit. Atau bicara tentang utang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wa yaktubu bainakum syahidun bil adl. Gitu kan? Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian nganjuk, ngutang ila ajalin musamma sampai deadline tertentu. Lihat, maka agar dia menuliskannya. Gitu. Tuh, kan ada perintah. Nah, riba tadi. Aturan tentang utang tadi diatur sama Allah. Okay? Atau tentang pembunuhan. Okay? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu 'adzaban 'alim. Pembunuhan itu. Ada kaitannya enggak sama tauhid? Enggak ada. Iya enggak? Ini amrun wa nahyun. Ini entah perintah-perintah atau larangan-larangan. Nah. Tapi hakikatnya ini juga bagian dari tauhid. Kenapa? Ini di antara hak tauhid. Ketika seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tuh, meyakini tadi tauhid ma'rifah dan itsbatnya dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Konsekuensinya tuh di antara hak-hak tauhid yang harus dia penuhi adalah dia harus menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, tuh, dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Tuh, jadi hakikatnya kalaupun amrun wa nahyun di dalam Al-Qur'an ini sedang mengkhabarkan juga bagian dari tauhid. Itu maksud Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Ya. Ini amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi wa amrihi wa nahyi. Penegasan untuk berpegang teguh kepada aturan-aturan Allah. Oke? Baik larangan-larangannya ataupun perintahnya. Fahuwa hukukut tauhid dan hal tersebut hakikatnya adalah hak-haknya tauhid, yakni konsekuensi dari bertauhid yang harus dipenuhi. Kalau seseorang bertauhid harus memenuhi hal itu. Wa mukammilatih atau mungkin penyempurna dari nilai tauhid yang ada pada diri seorang hamba. Tuh, gitu. Wa imma khabaran ikram ahli tauhid atau mungkin ayat-ayat Al-Qur'an berisi tentang bagaimana kelak dimuliakannya para ahli tauhid, wa ma fu'ila bihim fid dunya dan bagaimana mereka diperlakukan di dunia, wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah dan bagaimana kelak Allah memperlakukan mereka, mengagungkan mereka di akhirat. Fahuwa jaza tauhid, maka hakikatnya itu adalah ganjaran dari tauhid yang diterapkannya selama hidupnya. Ya berarti kabar-kabar yang berbicara tentang hal tersebut juga berbicara tentang tauhid. Iya kan? Konsekuensi bertauhid nanti. Ya? Wa imma khabaran ahli syirk atau mungkin ayat-ayat tersebut entah tentang kabar tentang para ahli syirik wa mafu'ila bihim fid dunya dan bagaimana mereka kelak diperlakukan di dunia minan nikal yang seringkali Allah memperdaya mereka. Wa ma yahillu bihim fil 'uqba minal 'adzab dan apa yang kelak terjadi pada mereka kelak. Oke? Di akhirat kelak dari azab. Fahuwa jaza man kharaja an hukmi tauhid. Maka ayat-ayat tersebut hakikatnya juga sedang berbicara tentang ganjaran bagi mereka yang keluar dari undang-undang tauhid. Nggak lepas juga berarti itu ayat dari tauhid. Iya kan? Fal Quran kullu, maka hakikatnya Quran secara keseluruhan fit tauhid. Itu emang lagi ngomongin tauhid, gitu. Wa huquqih dan hak-hak tauhid, wa jazai atau ganjaran-ganjaran dari tauhid. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Sebaliknya juga berbicara tentang bagaimana urusan kesyirikan, ganjaran mereka, balasan bagi mereka, ya, dan para ahli kesyirikan dan bagaimana kelak balasan bagi mereka. Intaha, sampai situ perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah.